Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Nila. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, Bu Nila ingin tanya terlebih dahulu ya. Di mana sih kalian itu tinggal? Di dataran tinggi, di dataran rendah, ataukah di pantai? Kemudian, bagaimana keadaan daerah tempat tinggalmu? Nah, sebelum kalian mencari tahu, kita sama-sama baca dulu di halaman 22 untuk mengetahui tempat tinggal Dayu. Kemudian kondisi lingkungannya seperti apa. Anak-anak, setelah kalian membaca, kalian mendapatkan informasi baru mengenai kondisi lingkungan. Nah, lingkungan itu mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Nah, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Nah, penduduk di daerah dataran rendah itu bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Berbeda juga dengan penduduk di daerah dataran tinggi, bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Pekerja perkebunan itu misalnya seperti teh, kopi, cengkeh. Selain itu anak-anak, penduduk yang tinggal di desa itu juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa itu lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota itu mata pencaharian seperti pekerja jasa. Itu bisa pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, pemadam kebakaran, dan fotografer. Ada karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, bermacam-macam mata pencaharian penduduk. Pada kegiatan Ayo Berdiskusi, mari anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian menuliskan hasilnya pada tempat yang disediakan. Anak-anak, lingkungan itu juga mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah anak-anak tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Ada pula yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Itu semua untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Ada 3 macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan mengolah barang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi contohnya seperti ini anak-anak. Petani menghasilkan padi dan nelayan menghasilkan ikan. Unsur yang diperlukan dalam melakukan kegiatan produksi antara lain modal, bahan-bahan dasar, dan tenaga kerja. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, kegiatan produksi tidak dapat dilakukan. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Produsen dapat memperoleh keuntungan dengan menjual barang hasil produksinya. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor.
distributor. Contohnya siapa? Agen, pedagang besar atau grosir, dan pedagang eceran. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan hasil produksi. Nah, contohnya beras yang telah dimasak itu menjadi nasi lalu dimakan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Pada kegiatan Ayo Membaca yang berjudul Kabupaten Tabanan, silakan anak-anak membaca di dalam hati ya. Anak-anak, kita sudah selesai membaca teks Kabupaten Tabanan. Selanjutnya, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan di atas, ya. Anak-anak pada tahu nggak nama cerita rakyat yang ada pada gambar di sini? Nah, cerita rakyat ini termasuk cerita fiksi bukan? Nah, cerita fiksi itu adalah karya berupa karangan bebas yang memiliki sifat khayalan, tidak nyata atau imajinatif. Isi cerita fiksi bersifat logis dan mengandung kebenaran tentang hubungan antar manusia. Anak-anak, jangan lelah untuk selalu membaca. Ayo kita baca lagi teks asal mula Bukit Catu pada halaman 26 sampai 27. Kemudian Bunila akan jelaskan mengenai tokoh dalam cerita. Anak-anak pasti sudah selesai membaca kan dari cerita asal mula Bukit Catu. Nah, dalam cerita tersebut itu terdapat tokoh. Apa sih tokoh itu? Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Jadi tokoh ini merupakan salah satu unsur pembangun dalam cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Nah, tokoh itu berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Nah, kemudian kita bisa mendiskusikan jawaban mengenai hasil teks yang kita baca tentang asal mula Bukit Catu. Nomor 1. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Nah, tokohnya itu ada suami, istri, dan penduduk desa. Kemudian nomor 2. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Nah, suami, istri, dan penduduk desa itu memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Yang ketiga, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Nah, pesan ini berisi amanat. Nah, amanat dalam cerita ini kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Anak-anak, coba lihat pada gambar. Kira-kira keberagaman apa saja yang dapat kita temukan? Nah, keberagaman itu apa sih? Keberagaman artinya bermacam-macam atau berjenis-jenis. Keberagaman pada manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut ada karena manusia adalah makhluk individu yang masing-masing memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Hal ini menyebabkan tak ada satupun Indonesia yang sama persis. Nah, keragaman karakteristik individu berarti kan perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Nah, ada keragaman karakteristik individu yang berupa keragaman fisik. Nah, keragaman fisik ini antara lain jenis kelamin, usia, warna kulit, jenis rambut, dan berat badan. Nah, keberagaman ini dipengaruhi oleh faktor bawaan yang cenderung bersifat tetap. Contohnya, jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri fisik laki-laki antara lain bisa berambut pendek dan mengenakan celana.
Nah, sementara perempuan pada umumnya berambut panjang dan mengenakan rok. Kemudian, selain keragaman dalam bentuk ciri fisik, juga ada keragaman kegemaran. Nah, kegemaran itu antara lain gemar membaca, berolahraga, menari, menyanyi, dan sebagainya. Nah, keberagaman ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sifatnya mudah berubah. Kegemaran itu apa? Kegemaran adalah hal yang suka dilakukan seseorang pada saat waktu luang. Bisa jadi kegemaranmu itu bisa sama dengan anggota keluarga yang lain, tetapi juga bisa berbeda anak-anak. Walaupun berbeda kegemaran, anak-anak harus saling menghormati. Anak-anak tidak boleh memaksa anggota keluarga yang lain untuk menyukai kegemaran dari anak-anak. Anak-anak, untuk memahami lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak dapat mengerjakan tugas PPKN halaman 30, halaman 32, dan halaman 33. Nanti bisa dikirimkan ke WA Bu Nila dan Bu Nova. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian harus tetap semangat, kemudian sama-sama berdoa agar kita dapat belajar di sekolah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.